Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nur dan Waalaikumsalam. teman-teman. Alhamdulillah tadi bisa mengikuti yang disampaikan oleh Pak Misbahun, seluruhnya saya ikutin. Hmm. Jadi saya nggak ngulang, nimpalin saja. Memang Perpu itu tadi yang disebut nomor 1 jadi Undang-Undang nomor 2 yang 3 tahun itu praktis eh, mengambil hak hak DPR dalam penganggaran gitu ya. Pemerintah diberikan kebebasan 3 tahun itu. Tapi sejak itu memang ada hal yang sudah jadikan isu, ya, yaitu membebaskan para pejabat yang bertanggung jawab pada PBN selama masa Perpu 3 tahun tadi dari tuntutan perdata, pidana, bahkan tun gitu loh. Ini moral hazard yang sudah ada dalam undang-undang itu. Ini menurut saya sudah langkah yang salah jalan sejak awal. Ya. Kemudian undang-undang tadi, sebagaimana kebiasaan kalau ada moral hazard yang satu, bisa mempunyai kecenderungan untuk diikuti dengan moral hazard berikutnya lagi. Yang itu disempurnakan dengan adanya undang-undang HPP, yaitu khususnya mengenai pasal pasal 11 lah mengenai teks amnesti tadi. Dalam teks amnestinya itu memang agak jadi sorotan juga. Baru kemarin teks amnesti ada teks amnesti lagi ya. Itu tidak lazim dan itu tadi saya nggak disebutkan di negara-negara lain nggak ada juga itu yang seperti itu. Nah, teks amnesti yang kedua ini lebih tepat disebut sebetulnya amnesti untuk pidana kepada orang-orang yang melakukan misalnya korupsi ataupun tebengan-tebengan yang lain. Tebengan yang lain misalnya ya narkoba ataupun apa gitu ya. Sama saja ekonomi gelap dan sebagainya. Kenapa? Karena teks amnestinya itu jelas tidak dibutuhkan. Itu saya dari pertama sudah aku yakin ini ada unsur kekuatan eksternal yang nitipin lah. Bagaimana motifnya apa? Katakan lagi nih. Misalnya orang yang melakukan penghimpunan kekayaan dalam pelaksanaan APBN, ya, karena kan tadi bebas dari tuntutan pidana perdata dan sebagainya. Setelah dia mendapatkan uang yang banyak, ya, dia perlu mendeklarasikan atau mengumumkan uangnya itu. Mana saya mengumumkan uangnya itu? Saya bayar pajak nggak masalah, tapi uang ini mesti diputihkan kan? Hmm. Nah, teks amnesti yang ada dalam Undang-Undang HPP ini kan mengatakan di situ tidak boleh dijadikan apa yang diungkapkan oleh wajib pajak yang mendeklarasikan pengungkapan hartanya itu tidak boleh diselidiki, tidak boleh dijadikan bahan penyidikan, tidak boleh jadi tuntutan pidana dan sebagainya. Sehingga sempurnalah saya udah perolehan saya itu aman, tapi kalau saya mendeklarasikan ini saya perlu lebih aman lagi. Ya udah saya deklarasikan, saya putihkan, saya umumkan, saya bayar pajak nggak masalah gitu. Kemudian saya aman dari pidana. Nah tentu ini tidak hanya semata-mata yang saya misalkan tadi pelaku APBN gitu ya, tapi juga kepada kejahatan-kejahatan yang lain juga gampang aja saya umumin, kemudian saya tidak bisa dipidana. Inilah moral hazard yang berikutnya. Sehingga kalau langkah jalan begini, kira-kira ya nanti hasilnya yang HPP segala macam tidak akan Bang efektif. Rizal Sama Ramli udah datang belum? sama seperti teks amnesti yang dulu kan juga sudah banyak kritikan kalau caranya begitu kurang pas gitu kan. Tapi dijalankan kan biasa kalau masih awal
pada berbusa-busa ngomongnya tinggi gitu, ini itu segala macam. Tapi kan rata-rata tidak terbukti itu. Cuman jadikan narasi semangat aja untuk ngomong gitu. Jadi kalau peserta-peserta ini nanti dibebaskan dari pidana semuanya, maka seperti teks amnesti pertama, kita udah akan mengira tidak mudah untuk menaikkan tax rasionya. Karena pelakunya ini pasti adalah wajib pajak besar, atau orang yang ekonominya besar, belum tentu dia wajib pajak. Karena pemain-pemain narkoba misalnya yang bisnisnya gede itu kan juga tidak belum tentu sudah menjadi wajib pajak. Karena orang bisnis narkoba kalau ditanya mau bayar pajak, mau, asal saya aman, saya akan bayar pajaknya, nggak masalah. Yang saya masalah adalah tidak amannya itu. Jadi undang-undangnya ini yang merupakan tadinya diharapkan solusi, ya meskipun tidak lazim dalam keadaan ekonomi terpuruk orang meluncurkan undang-undang pajak yang punya kecenderungan memberatkan gitu ya. Tidak lazim dalam ekonomi yang sedang berat. Biasanya pajak itu ekonomi lagi baik, diluncurkanlah kebijakan pajak yang baru. Jadi jalannya menurut saya nggak tepat atau salah jalan. Kalau kereta api cepat itu, kalau saya sih betul saja cenderung udahlah cut loss saja. Kenapa? Udah cut loss. Pihak siapa? Pihak masing-masing sesuai dengan share yang 60%, pihak China apa yang 60% atau kita 40%, masing-masing mikul cut loss yang ada sekarang. Ini kan sudah jadi bahan kritikan lama. Lu rugi dong, iya betul rugi, namanya juga cut loss. Tetapi kalau Anda teruskan, satu, Anda akan menambah jumlah yang lebih signifikan lagi, ya, yang masih signifikan tambahan untuk kereta cepat itu. Itu nanti juga akan jadi kerugian lagi. Tetapi kerugiannya akan berkepanjangan, karena apa? Nanti Anda harus membayar bunga pokok utangnya tidak pernah akan terbayar. Kemudian akan membebani APBN, karena operasionalnya kemungkinan besar tidak tertutup. Itu sudah dibacain lama oleh para ekonom. Jadi daripada nambah kerugian, nambah beban APBN, mungkin APBD dan seterusnya berkepanjangan, ya sudahlah, tutup saja dari sekarang cut loss-nya. Itu berpikirnya harus seperti itu, nggak usah nekat gitu, nanti tambah rugi. Keretanya juga, kebutuhannya juga nggak ada yang mendesak tuh, kereta Bandung itu kita udah tahu. Nah, kembali ke HPP yang dianggap bisa menyelesaikan, memang undang-undang kita satu fokus saja. Di HPP banyak tentu yang hal yang baru yang bagus ya. Tetapi saya ingin menyoroti mengenai PPN pajak pertambahan nilai. Oke. Secara formal memang sekarang kalau undang-undang itu diberlakukan tanpa ada kebijakan ikutannya, ya memang sembako, kesehatan, pendidikan itu terkena PPN 11% kan, nantinya baru belakangan akan naik 12%. Yep. Tapi memang ada pasal 16B kan di undang-undang itu. Nah, kalau saya baca pasal 16B itu adalah cek kosong yang diberikan oleh DPR kepada pemerintah. Dengan kata lain, praktis undang-undang PPN itu tidak perlu ada, cukup pasal 16B itu saja. Loh kok bisa? Iya, pasal 16B itu memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengenakan atau tidak mengenakan sementara ataupun mengenakan selamanya, ya, dengan tarif berapa dan sebagainya, itu semuanya pokoknya terserah pemerintah lah. Pasal 16B itu baca baik-baik. Kalau saya terus aja di pemerintah, saya tidak mentolo gitu, majukan undang-undang seperti itu. Atau kalau saya di DPR, sebaliknya saya tidak akan mengesahkan undang-undang seperti itu yang memberikan cek kosong. Jadi undang-undang PPN-nya nggak usah ada, cukup pasal 16B itu aja apa maunya pemerintah. Nah, PPN itu kan penerimaannya bisa antara 500 sampai 1000 triliun untuk gitu kan. Ini ruangan untuk negosiasi. Moral hazard yang paling besar di sini lagi. Orang bisa berunding saja di situ. Nah, yang bisa berunding kan tentunya orang-orang yang kuat, asosiasi yang kuat, lobby-lobby yang dekat. Saya bisa minta ini bebaskan, tidak dibebaskan, dikenain sekian persen aja, tidak kena serta dan seterusnya itu.
16B. Suaranya agak Sebetulnya juga terputus, repot. Bang Fuad. Iya, Suaranya agak pas terputus tadi yang cerita pasal 16B itu. 16B itu potensi penerimaan PPN itu kan besar, bisa sampai 1.000 triliun. Oke. Tapi pemerintah punya kuasa ini Hmm. untuk membebaskan atau mengenakan kepada siapa, di mana, dengan secara sementara, mau selamanya, Jadi itu segala pasal macam. dewa lah gitu ya, Pak Fuad ya. Pas dewa kuasa mutlak diserahkan, diberikan kepada pemerintah, itu tidak lazim dalam undang-undang seperti itu. Iya, Saya iya. kira undang-undang terburuk perpajakan yang pernah saya lihat dalam sejarah Republik, bahkan mungkin juga di dunia Hmm. ada pasal yang seperti itu. Semua serba tidak diberikan kepastian, sehingga orang dengan berbisnis ini nanti ruangan lahan bisnis ini negun. Hmm. Wah, asosiasi ini penguat ini minta begini, minta begini, minta begini. Ya, potensinya kira-kira tidak akan banyak menambah kekuatan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara dari pajak. Karena lobby-lobbynya pasti akan kuat. Lah kan pemerintah lebih enak kalau sudah lebih pasti. Ya kan? Ini kena, ini tidak kena, kena sekian, sekian, sekian. Seperti undang-undang yang lama masih lebih bagus gitu. Ya kan? Tapi ini dahsyat betul ini. Nanti bisa bernegosiasi, bisa buat, ya kalau mau cari duit penguasa juga bisa, politisi mau cari duit bisa, tinggal loba-lobi saja, mau kuat-kuatan di mana gitu loh. Jadi bisnis yang luar biasa. Menarik. Eh, Kalau kita Saya kira lihat, kalau dibawa ke MK, Mahkamah Konstitusi, hakimnya kan heran itu. Kalau melihat nah, ada, kalau ada orang yang ngangkat gitu loh. Karena mungkin nggak nggak masuk mungkin nggak gitu itu loh. dibawa menurut Pak Fuad ke MK Saya misalkan? nggak tahu, tidak tuh, tidak pernah membawa masalah kayak saya tuh menganalisis itu kan, ya, pasal 416 BD. Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk kegiatan bla bla bla, ya. Tapi nggak terbatas ini. Kemudian pasal berikutnya lagi, pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud bla bla, ya, diberikan terbatas bla 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 Jadi bla. Tapi ini umum terus, panjang terus, sehingga praktis ini seluruh undang-undang ini adalah ya nggak ada, udah tergantung ini saja, udah maunya penguasa aja maunya apa gitu loh. saya Mau juga men- bebasin boleh, dikenain boleh gitu dan sebagainya. saya juga menangkap suasana di Undang-Undang HPP ini, Pak Fuad. Ada istilahnya adalah penguatan Dirjen Pajak atau Satuan Kerja Pemerintah yang menangani pajak itu untuk tidak hanya dia bisa memproses hukum perselisihan pajak itu dengan penyidikan dan juga bisa masuk peningkatan kewenangannya sampai kemudian masuk ke pengadilan. Jadi ini kan bisa membuka ruang-ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk negosiasi dengan wajib pajak begitu. Kalau seandainya diberikan kewenangan seperti itu. Nah, ini seolah-olah di Undang-Undang HPP ini semangatnya sepertinya begitu trust gitu ya Pak Fuad kepada pemerintah sehingga memberikan ruang selebar-lebarnya kepada pemerintah untuk menangani mengenai perpajakan ini. Komentar singkat Pak Fuad. Ya, undang-undang itu harus lebih memberikan kepastian kepada para pemainnya. Sebab ini kan, kalau kayak begini nanti saingannya bisa lebih begini, yang satunya tidak, satunya punya link, satunya tidak. Memberikan ketidakpastian itu memberikan ketidakpercayaan. Dan ini kan juga sebetulnya dalam hati saya ini mungkin polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya pada tersinggung ini. Orang tidak bisa dibebaskan hanya jadi mempreteli undang-undang lain menggunakan undang-undang pajak. Jadi undang-undang pajak ini, teks amnesti ini bungkus saja seperti itu crime amnesty. Dibungkus saja dengan undang-undang pajak, mematahkan hal-hal perundangan yang lazim, hukum yang lazim digunakan mati di sini, di padahal nggak bisa dipidana, mau apa lo, polisi mau jaksa mau KPK tak, tuh kan. Menarik, menarik. Tuh. Di samping itu tadi yang pasalnya itu nanti akan menjadi pasar negosiasi yang terbesar
pasal 16B itu di dalam prakteknya pelan-pelan, lama-lama terbiasa. Jadi orang nanti kan, apalagi dalam situasi politik yang serba uang, ini jadikan lahan lagi nanti. Karena saya tidak optimis penerimaan pajak, tax ratio dan sebagainya akan naik. Saya nggak optimis itu.